Halo semua, di video kali ini saya akan membahas salah satu berita dari Amerika Serikat. Ini saya ambil dari koran Kompas, judulnya Bokek, AS terancam gagal bayar per Juni. Aneh tapi nyata sih. Amerika Serikat itu negara hegemoni, ya. Hegemoni itu artinya yang terbesar. Jadi dia punya ekonomi paling besar, militernya paling besar, kebijakan suku bunganya juga menentukan arah suku bunga di seluruh dunia. Kok bisa ya eh, mereka bisa terancam gagal bayar obligasi dan ini bukan yang pertama, sudah berkali-kali gitu. Nah, eh, kalau misalkan seperti ini Bapak Ibu, pertama-tama kita harus memahami bahwa kalau perusahaan punya laporan keuangan, pemerintah juga punya. Nah, bedanya kalau perusahaan itu tujuannya memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Itu saya masih ingat waktu saya kuliah ditanya dosen manajemen strategik ya. Apa tujuan manajemen? Oh ya, tujuan manajemen itu memakmurkan, setelah saya tak bisa jawab waktu itu, tujuannya adalah memakmurkan kepentingan daripada pemegang saham. Caranya bagaimana? Mencetak laba setinggi-tingginya, dan kemudian ya kalau ada memungkinkan dibagikan dividen, tapi tergantung keputusan ya. Kalau perusahaan seperti tadi, kalau pemerintah beda lagi. Kalau pemerintah itu orientasinya lebih ke pelayanan publik sama kesejahteraan masyarakat. Makanya kalau Bapak Ibu naik busway ya, itu tarifnya 3.500. Kadang-kadang ada istilah PSO. PSO itu Public Service Obligation. Jadi tarifnya saya yakin lebih dari 3.500, tapi karena disubsidi pemerintah menjadi 3.500. Nah, itu disebut dengan PSO, Public Service Obligation. Nah, itu biaya pelayanan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah seperti itu. Nah, jadi dalam konteks tadi, kalau perusahaan itu haram yang namanya pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran. Tapi kalau untuk negara nggak apa-apa, justru itu eh, itu normal Bapak Ibu ya. Jadi kalau perusahaan harus selalu untung ya, kadang-kadang kalau manajemennya nggak bagus atau kondisinya nggak bagus atau ada fraud atau apa dia bisa rugi. Tapi kalau untuk negara memang selalu rugi Bapak Ibu ya. Kalau di perusahaan disebutnya laba atau rugi, kalau negaranya surplus atau defisit. Nah, di tahun 2021, 2022 belum keluar, eh, hanya 5 negara di dunia yang APBN-nya surplus. Jadi APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu sama dengan kalau di perusahaan itu income statement ya. Ada pendapatan dan ada biayanya. Kalau di apa di negara namanya pendapatan dan belanja. Hanya 5 di negara dunia yang surplus, yaitu Norwegia, Singapura, UEA, ya, Qatar sama Kuwait gitu. Sisanya semua negatif. Kok bisa Pak? Ya mungkin mereka negatif sorry, yang positif ini mungkin mereka punya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Kalau kayak Singapura saya tahu mereka punya Temasek itu investasi di mana-mana dan hasil investasinya menguntungkan. Nah, Temasek itu masuk dalam pendapatan negara sehingga mungkin dihitung-hitung masih positif gitu. Kalau UAE, Norwegia, Qatar, Kuwait harusnya itu hasil daripada ekspor minyaknya gitu. Dan mungkin penduduk mereka tidak sebanyak Indonesia gitu. Jadi kalau dihitung-hitung masih positif. Sisanya negatif semua ya, termasuk Jepang, termasuk Malaysia, termasuk apa Indonesia, Thailand dan sebagainya. Jadi kalau namanya anggaran negara atau defisit itu sangat normal. Nah, apa yang terjadi ketika suatu anggaran defisit? Jadi selisih defisit tersebut akan dipenuhi oleh pemerintah melalui penerbitan obligasi. Jadi kalau APBN-nya defisit, maka pemerintah menerbitkan obligasi. Nah, eh, penerbitan obligasi ini bukan mencetak uang. Jadi jangan disalahartikan bahwa cetak uang itu menerbitkan obligasi, bukan. Kalau pemerintah terbitkan obligasi, yang beli Bapak Ibu semua. Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalnya kerja ada tabungan, beli ori, ya, reksadana, beli obligasinya. Itu itu bukan cetak uang. Kenapa? Karena obligasi tersebut dibeli dari dana masyarakat, dana investor dalam negeri, luar negeri, dari hasil kerja mereka. Nah, baru disebut cetak uang kalau yang beli itu adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral
dengan cara mereka melakukan proses yang disebut dengan quantitative easing atau percetakan uang lah. Nah, kalau itu baru cetak uang. Tapi kalau dibeli oleh masyarakat umum non BI, BI juga punya dua anggaran, anggaran yang memang dari hasil pengelolaannya dia, dan satu lagi anggaran dari sisi apa namanya, dari yang kalau misalnya ada kondisi kayak 2020, nah itu dia cetak uang. Ya. Nah, jadi cetak uang itu baru terjadi kalau pemerintah terbitkan obligasi yang beli bank sentral dengan skema yang tadi. Tapi kalau dibeli oleh masyarakat umum bukan cetak uang. Nah, penerbitan obligasi itu ada batasannya ya. Defisit, maksudnya defisitnya itu ada batasannya. Batasannya adalah maksimal 60% dari pendapatan domestik bruto atau PDB. Nah, kalau di 2022, PDB Indonesia adalah 19.588 triliun, 60% berarti 11.700 triliun. Nah, per Desember 2022, akumulasi daripada obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan masih jalan adalah sekitar 7.733 triliun. Kalau 77 dibagi 19.000, berarti cuma 30%-an. Nah, batasnya 60%. Makanya masih sangat aman, dan bahkan ya beberapa politisi, mungkin ekonom, mungkin malah bilang, wah, pemerintah kita harusnya bisa cetak lebih banyak lagi gitu. Tapi ya mungkin ini tergantung keputusannya, karena persepsi masyarakat itu juga tentang hutang ini nggak semuanya paham gitu. Nah, kalau di Indonesia pakai 60% dari PDB, di Amerika agak berbeda. Mereka menggunakan angka sekian US dollar. Nah, angka sekian itu ditetapkan dan disahkan dalam undang-undang. Jadi angka terakhir yang ditetapkan adalah 31,4 triliun US dollar, kira-kira 471 ribu triliun. Jadi batasannya itu 45 kali lipat daripada hutang di Indonesia. Batasnya ya. Kalau dibandingkan sama yang realnya 7.700, ya itu lebih tinggi lagi gitu. Nah, angka ini sudah tercapai terus terang di awal 2022, 2023 ini. Dan ketika sudah tercapai, mereka penghematan ini itu segala macam. Dan kalau berdasarkan perjalanan yang sekarang, ya per 1 Juni itu Amerika sudah mentok. Jadi mereka sudah nggak bisa lagi menerbitkan hutang baru karena hutangnya sudah masuk di angka 31,4 triliun itu. Nah, ketika mereka tidak bisa menerbitkan hutang baru karena sudah mentok sementara pengeluarannya masih ada, ya maka Amerika Serikat terancam gagal bayar. Jadi gagal bayarnya itu karena pemerintah mereka secara undang-undang tidak dapat lagi menerbitkan hutang baru untuk menutup defisitnya. Ya, nah ini definisi gagal bayar di situ. Nah, kalau dia tidak bisa menerbitkan hutang baru, apa akibatnya? Gaji pegawai negerinya mungkin bisa macet, rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintahnya mungkin harus stop terima pasien gitu. Polisi, pemadam kebakaran, tim SWAT-nya mungkin nggak bisa digaji gitu ya. Pak, imigrasinya, petugas paspornya mungkin juga akan susah. Nah, itu dari sisi apa bernegaranya. Kalau dari sisi reputasinya tentu akan membuat dolar dan pemerintah US itu reputasinya turun, sehingga kalau mereka mau menerbitkan obligasi, bunga hutangnya harus lebih tinggi. Nah, kalau memang ditetapkan berdasarkan undang-undang, ya kenapa nggak direvisi saja undang-undangnya? Ya kan toh biasa ya, kayak Indonesia kan kita punya undang-undang Cipta Kerja, ada undang-undang tentang perlindungan sektor jasa keuangan, ya ada undang-undang tentang banyak hal lah ya, perpajakan dan lain-lain. Jadi undang-undang kan ditetapkan, tinggal diubah saja gitu ya. Dan kalau saya tidak salah sejak 1960 itu sudah direvisi 78 kali. Jadi itu angka bukan satu angka yang dari 50 tahun lalu, enggak. Mereka sudah revisi 78 kali sejak 1960. Kalau 60 sampai 2023 itu kan 83 kali. Jadi hampir tiap tahun itu ada revisi batasan undang-undang seperti itu. Nah, kalau sudah sering begitu, kenapa nggak direvisi aja? Jawabannya karena revisi undang-undang itu politik. Jadi dimanapun sama ya, undang-undang itu harus diajukan oleh DPR atau Presiden melalui kementerian dan kemudian disetujui bersama. Jadi kalau ada yang mengajukan tapi tidak disetujui, tidak jalan juga. Nah, kalau di Amerika Serikat, presidennya sekarang dari Demokrat dan DPR-nya itu mayoritas Republik gitu.
Jadi kalau di Amerika sistemnya winners take all. Jadi kalau yang menang adalah Demokrat, walaupun cuma menang 1%, semua pejabat di pemerintahannya itu dari Demokrat. Kemudian kalau misalnya menang Republik juga sama. Nah, kalau DPR-nya tergantung pilihan-pilihan masyarakat. Kan kita pilih presiden sama pilih partai itu dua hal yang berbeda. Nah, saat ini presidennya dari Partai Demokrat di Amerika, DPR-nya mayoritas dari Partai Republik. Dekat-dekat pemilu pula gitu ya. Nah, kalau sudah dekat-dekat pemilu begitu, biasanya persetujuan untuk mengubah batasan itu sangat alot gitu. Alotnya bukan berarti setuju tidak setuju, sama-sama setuju, cuma syarat ketentuannya diatur. Misalnya yang dari Demokrat maunya program mereka tetap jalan. Kalau yang dari Republiknya, misalnya saat ini kan dia partai oposisi, dia merasa, wah kalau ini jalan nanti saya pas pemilu saya akan kalah suara. Yang program ini nggak boleh jalan, misalnya. Ya. Atau mereka punya program sendiri. Kalau misalnya ini jalan, saya mau untuk anggaran yang usulan dari Partai Republik jalan sekian. Nah, karena masing-masing punya kepentingan, ya apalagi dekat-dekat pemilu, ini bisa deadlock gitu Bapak Ibu. Deadlock itu artinya sampai dengan 1 Juni juga tidak ada kesepakatan baru. Nah, deadlock ini terus terang bukan hal yang pertama kali juga terjadi gitu. Jadi di Amerika itu dari zaman Barack Obama ya saya ikutin itu ada namanya Obamacare. Obamacare itu kayak BPJS-nya lah gitu ya. Eh, Ditentang habis-habisan. Kenapa? Karena sistem kesehatan di Amerika itu menurut mereka memang harus mahal gitu. Nah, sementara Obama dia bikin sistem BPJS semacam BPJS yang anggarannya habis banyak dan ditentang habis-habisan gitu. Donald Trump dia juga ditentang waktu itu dia mau pakai anggaran untuk bangun tembok perbatasan nggak cukup dari Demokratnya nggak setuju. Nah Joe Biden ini juga bukannya nggak ditentang, ditentang juga. Apa yang dia tentang? Jadi Joe Biden ini bikin program pengampunan student debt gitu. Mayoritas orang Amerika itu kalau mereka kuliah itu pasti mengambil pinjaman dan pinjamannya itu cukup besar Bapak Ibu. Jadi setelah dia kerja sampai mungkin 5-10 tahun tuh mungkin bayar cicilannya masih belum selesai. Nah, waktu itu si Joe Biden mengeluarkan program pengampunan. Jadi sampai angka sekian diampuni, sampai angka sekian diampuni. Yang jadi masalah itu dilihat oleh partai oposisinya sebagai bagi-bagi duit gitu. Nah, itu makanya lah secara politik ya, secara politik ini apakah secara ekonomi juga sehat? Idealnya kan orang-orang hutangnya dibayarin itu bagus dong untuk orang kan. Tapi di satu sisi juga bisa bikin orang jadi jahat gitu. Maksudnya jadi bukan jahat, jadi malas gitu. Pinjam aja nanti juga diampuni gitu. Nah itu membuat apa secara cara kerja itu jadi kurang bagus. Nah apa yang terjadi ketika ada deadlock seperti itu? Persetujuannya tertunda, jadi nggak sesuai dengan waktu yang ini yang diharapkan. Apakah kalau tertunda itu gagal bayar? Nggak juga Bapak Ibu. Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Jadi contoh ya, di Oktober ini suspend, ya. Maret 15 ditetapkan segini, September suspend, kemudian Maret sekian, Agustus suspend lagi, Juli sekian, Oktober sekian gitu ya. Kalau saya klik ini, ya eh, harusnya ada yang sampai 2022 ya. Angka terakhir kan 31,4. Jadi yang namanya suspend di US terkait dengan diskusi berapa harusnya batasan dalam undang-undang itu sudah berkali-kali. Ya. Jadi apakah nanti 1 Juni ini bisa mundur juga? Ada kemungkinan bisa. Ya. Tapi kalau dibilang apakah setelah dia gagal bayar, tidak. Kenapa? Karena setelah suspend, akhirnya ada tekanan-tekanan masyarakat, ya akhirnya disetujui juga gitu. Dan tinggal kesepakatan dari dua partai saja gitu. Nah, dari pengalaman beberapa kali terjadi suspend dan selalu ada solusinya, menurut saya untuk kali ini juga US juga akan selamat. Ya. Hanya saja ya, kalau misalkan persetujuannya itu terlambat dan terlambatnya cukup lama, akan orang punya alasan, wah dolar ini makin nggak bisa dipercaya gitu. Kemudian saat ini kan ada bank-bank regional ya, semacam BPD di Indonesia, Silicon Valley Bank, First Republic, Signature Bank bermasalah gitu. Nah, pada saat yang sama, kalau misalnya ada masalah lagi dari pemerintahnya seperti itu akan sangat negatif gitu. Apalagi sekarang negara Amerika Serikat mungkin salah satu dari top
top 5 negara atau top 3 negara yang diperkirakan akan mengalami resesi. Jadi mereka sudah mau resesi, BPD-nya bermasalah, tutup 3 dan mau tutup lagi yang lain. Plus kalau anggaran negaranya terlambat begitu, itu akan menambah masalah baru seperti itu. Nah, jadi penundaan tanda tangan atau persetujuan undang-undangnya menurut saya bukan resiko yang terlalu besar. Itu sudah biasa di sana. Didramatisir, dipolitisasi, iya. Tapi secara bernegara saya tidak melihat ada resiko yang besar. Nah, cuman kalau terhadap pasar modal, timingnya itu buruk sekali. Ya, jadi dia tuh bersamaan dengan bank-bank regional yang bermasalah dan juga ketakutan orang akan terjadinya resesi di Amerika Serikat. Sehingga kalau misalnya itu ditunda-tunda, ya itu akan menyebabkan sentimen negatif terhadap pasar modal di US dan akhirnya bisa nular juga ke negara-negara lain gitu. Eh, nah, kalau dari Indonesia bagaimana? Kalau sentimen negatifnya berlebihan, ya suka tidak suka kita punya harga saham, harga obligasi juga akan terdampak gitu. Tapi karena Indonesia tidak resesi atau kemungkinannya sangat kecil, kemudian laba bersihnya kalau kita perhatikan di 2023 mayoritas masih naik, seharusnya kalau ada penurunan itu kesempatan kita untuk masuk. Nah, demikian tentang kondisi potensi gagal bayar di Amerika. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih.